Revaluasi emas adalah suatu proses di mana nilai resmi emas dinaikkan terhadap mata uang, biasanya dilakukan oleh pemerintah atau bank sentral. Sejarah mencatat bahwa revaluasi emas pernah digunakan untuk memperkuat cadangan keuangan suatu negara, seperti yang terjadi di Amerika Serikat pada tahun 1934 ketika harga emas dinaikkan dari 20,67 dolar menjadi 35 dolar as per ons guna membantu mengatasi depresi besar. Dengan menaikkan nilai emas, pemerintah dapat meningkatkan nilai cadangan nasional tanpa menambah jumlah emas fisik yang ada. Pada masa sekarang, meskipun standar emas sudah tidak lagi digunakan, konsep revaluasi emas tetap relevan. Khususnya dalam wacana tentang reset moneter global atau penyesuaian nilai cadangan emas oleh bank sentral. Revaluasi emas berarti mengakui bahwa emas memiliki nilai yang lebih tinggi daripada sebelumnya, dan ini memiliki dampak besar terhadap berbagai aspek ekonomi. Dampak revaluasi emas terhadap perekonomian sangat luas. Dalam konteks inflasi, menaikkan harga emas dapat memperlemah nilai mata uang fiat, sehingga mendorong kenaikan harga barang, terutama barang impor. Terhadap utang negara, revaluasi emas dapat memperbaiki rasio utang terhadap aset. Karena nilai cadangan emas yang meningkat memberikan kesan pemerintah memiliki kekayaan yang lebih besar untuk mendukung kewajiban fiskalnya. Dalam skala global, revaluasi emas bisa mengubah keseimbangan kekuatan ekonomi antar negara, memperkuat posisi negara yang memiliki cadangan emas besar, dan melemahkan yang bergantung pada mata uang fiat semata. Bagi investor, revaluasi emas cenderung menguntungkan, sebab harga emas fisik maupun saham pertambangan emas biasanya melonjak. Jika skenario ini diterapkan di Indonesia, dampaknya akan terasa di banyak sektor. Misalnya, Bank Indonesia melakukan revaluasi dengan menaikkan nilai emas dari Rp800.000 menjadi Rp1.200.000 per gram dengan cadangan emas sekitar 78 ton. Nilai total cadangan negara akan naik dari Rp62,4 triliun menjadi Rp93,6 triliun. Hal ini akan memperkuat cadangan devisa Indonesia dan meningkatkan kepercayaan pasar terhadap stabilitas rupiah. Rasio utang negara terhadap aset juga akan tampak lebih sehat, sehingga meningkatkan persepsi positif dari lembaga pemeringkat kredit dan investor global. Di sisi lain, revaluasi emas juga berpotensi memicu inflasi domestik karena pelemahan nilai rupiah terhadap barang dan jasa berbasis impor. Selain itu, investor yang sudah berinvestasi dalam emas atau saham pertambangan seperti PT Aneka Tambang akan mendapatkan keuntungan besar. Namun, langkah ini tidak bebas risiko. Volatilitas harga emas global tetap menjadi ancaman, di mana nilai cadangan bisa menurun sewaktu-waktu jika harga emas jatuh. Oleh sebab itu, jika Indonesia benar-benar mempertimbangkan revaluasi emas, pemerintah perlu mengiringinya dengan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat untuk menjaga stabilitas inflasi dan nilai tukar. Dengan pengelolaan yang hati-hati, revaluasi emas bisa menjadi alat strategis untuk memperkuat ekonomi nasional dan meningkatkan daya saing Indonesia di kancah global. Bayangkan seorang karyawan biasa bernama Andi, berusia 32 tahun, bekerja di sebuah perusahaan swasta di Jakarta. Selama beberapa tahun terakhir, Andi rajin menabung sebagian gajinya dan sebagian dari tabungannya itu ia belikan emas batangan kecil-kecil. Masing-masing 5 gram total emas yang berhasil dikumpulkan Andi sekitar 100 gram. Suatu hari, pemerintah mengumumkan bahwa telah terjadi revaluasi emas. Harga emas naik dari Rp800.000 menjadi Rp1.200.000 per gram tanpa melakukan apapun. Kekayaan emas Andi yang sebelumnya bernilai Rp80 juta, kini naik menjadi Rp120 juta. Dalam hitungan sederhana, ia mendapatkan tambahan kekayaan sebesar Rp40 juta hanya karena perubahan nilai pasar, bukan karena membeli emas tambahan. Apa yang bisa Andi lakukan? Pertama, jika ia tetap ingin menahan emasnya, nilainya akan terus mengikuti harga emas global yang baru, membuat posisinya lebih kuat terhadap inflasi. Kedua, jika ia membutuhkan modal, Andi bisa menjual sebagian emasnya dengan harga lebih tinggi dan menggunakan keuntungannya untuk, misalnya, membayar uang muka rumah, berinvestasi di bisnis kecil, atau membeli properti lain yang nilainya juga berpotensi naik.